Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Indriani. Saya Nazwa dan Afifah. Dan saya Mulia Fajri. Saya Indah Permatasari. Dan saya Isya Fabri Azahra. Kami di sini akan mendiskusikan tentang pemasaran dan penjualan. Saksikan video kami. Di sini kita akan membahas tentang pemasaran dengan penjualan kan. Dari yang aku dapat dari beberapa sumber, dapat aku simpulkan bahwa pemasaran itu adalah kegiatan tukar menukar yang bertujuan untuk memuaskan keinginan manusia. Itu tidak sih? Tapi menurut aku kayak sebuah sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, memberi harga, mempromosikan dan mendistribusikan jasa dan barang pemuas kegiatan pasar. Jadi pengertian sebetulnya itu kayak mana sih? Enggak, yang dibaca Indah sama Fitri tadi itu memang sama-sama pengertian pemasaran. Tapi yang dibaca Fitri tadi itu pemasaran dalam arti masyarakat. Kalau yang dibaca Indah tuh dalam arti bisnis. Nah, itu yang Owa tahu menurut Stanton Angspora 2002. Jadi kalau pemasaran itu ada dua, pemasaran bisnis sama pemasaran kemasyarakatan. Kalau penjualan itu apa? Nah, yo kan ada penjualan enggak sih? Nah, penjualan sama pemasaran tuh beda tuh tidak? Beda. Kalau pemasaran sama penjualan tuh ada beda ya. Kalau pemasaran tuh, konsep pemasaran dia tuh menekankan kebutuhan penjual. Maka dari itu penjual tuh harus bisa menguasai pasar. Nah, kalau konsep pemasaran tuh dia tuh kayak berkonsentrasi kepada kebutuhan konsumen dan memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Oleh karena itu pada pemasaran konsumen tuh dianggap sebagai raja. Jadi intinya tuh penjualan dan pemasaran tuh fungsinya tuh sama enggak sih, sama-sama bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan usaha dak? Terus apa tujuan utama dari pemasaran tersebut? Tujuan utamanya tuh memberikan kepuasan kepada kepada konsumen, itu yang pastinya. Terus tujuan pemasaran bukan komersial atau mencari laba, tapi tujuan pertama ya memberi kepuasan kepada konsumen. Dengan adanya tujuan kepuasan ini, maka kegiatan marketing meliputi berbagai lembaga produsen. Itu yang aku dapat dari Google. Jadi dapat disimpulkan kalau penjualan tuh lebih berfokus kepada produk, sedangkan pemasaran lebih berfokus kepada konsumen. Terus kalau penjualan itu tekanannya untuk kebutuhan penjualnya, sedangkan untuk pemasaran lebih berfokus kepada keperluan konsumen. Iya. Tapi kalau seandainya tujuan pemasaran sama konsumen itu pemasaran sama penjualan itu tidak sejalan, tidak sesuai dengan keinginan kita tuh, apa sih kalau menurut kalian apa solusi? Mungkin kita bisa melakukan inovasi, di mana kan inovasi ini bisa kita mulai dari produk kita. Misalnya kita memberikan sesuatu yang unik pada produk kita ini, atau kita bisa tawarkan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya, Kayak promosi gitu dah. Kalau misal produk yang unik tuh, misal kayak kita tuh nambahi kayak rasa yang beda sih dari yang lain gitu walaupun produk kita sama tapi kayak ada beda gitu Bisa kalau seandainya produk kita tuh tentang makanan, bisa lah gitu modifikasi rasa, warna. Intinya kalau kita mau mulai usaha tuh kita harus ningkatin produk biar lebih baik lagi. Ya orang tertarik juga sih. Kayak dari
penjual tuh punya ciri khas dari punya kita itu loh. Dia orang tahu oh ini yang si jual itu kayak gitu nah. Iya kayak nggak mau beli di situ sama be itu bentuknya kayak yang di sebelah gitu nah. Strategi pemasarannya juga harus lebih menarik ya, orang-orang tuh tertarik untuk beli produk kita kayak mana gitu sih. Iya. Nah kayak mana lah strategi yang unik tuh, kayak dia orang tertarik gitu, kayak apa harus kita kayak ini kayak itu gitu. Itu harus tahu dulu target pasarnya di mana, untuk orang tua kah atau untuk anak-anak kah atau untuk mahasiswa atau pelajar. Kita harus tahu dulu target pasar kita di mana. Jadi kalau kita tahu target pasar kita, jadi kita bisa dengan mudah mempromosikan produk kita. Ya, kalau kita kan sekarang sebagai mahasiswa dah sih. Nah, jadi kayak target pasar kita tuh mungkin biar pemasaran kita tuh meningkat, mungkin di kalangan mahasiswa. Iya udah di lingkungan kampus dulu Iya, udah sih. biar pemasaran kita bisa naik. Apalagi kan kita kan sekarang tuh kayak pasti hampir semua ada main IG, main WA. Nah itu tuh kayak bisa ada sih ningkat pemasaran kita dengan promosi lewat situ gitu. Bisa. Di situ kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang, berinteraksi juga bisa. Bukan cuma Promosi lewat itu kan juga lebih cepat karena yang nengok banyak, bukan cuma dekat-dekat. Kayak dari kan misal apa Ica tahu dah, Ica tahu. Nah terus Ica nih punya kawan. Nah Ica nih bilang ke kawannya, woi itu beli itu yuk. Di situ kayak kawannya kayak nyebar lagi itu. Oh, kali itu kayak mungkin lebih ke face to face. Relasi, relasi. Nah terus apa perbedaan dari strategi pemasaran dan strategi penjualan tersebut? Nah, perbedaan strategi pemasaran dengan strategi penjualan tuh, pemasaran menginformasikan dan menarik calon konsumen kepada produk atau layanan yang kamu tawarkan. Nah, sedangkan bagian penjualan akan bekerja secara langsung dengan prospek tersebut dalam rangka memperkuat nilai solusi yang ditawarkan oleh bisnis itu. Itu ya. Ada maksud lebih jelas lagi dah. Kayak Oke, sulit dipahami kayak soalnya. ngasih informasi ke kayak apa sih ya, kau tuh mau beli terus aku nyari itu namanya itu untuk pemasarannya dulu. Nah tadi kan kamu jelasin kayak pemasarannya lewat IG, WA gitu kan. Nah dari yang situ jadi kayak aku promosiin di IG nih. Nah si Ica tahu, lagi dia bakalan ngasih tahu ke kau yang kayak gitu tadi. Nah jadi kayak narik calon pembelinya tuh kan dari si ini, si A, si B, si C gitu nah. Saya nih yang bertanya, mengapa konsep pemasaran itu lebih populer dibandingkan dengan konsep penjualan? Nah ya, ngapa kayak berarti kan penjualan tuh kayak di bawah pemasaran nggak sih? Ngapa penjualan tuh di bawah pemasaran, sedangkan pemasaran populer gitu dah. Nah sedangkan penjualan masih tertinggal gitu. Nah apa sih penyebabnya? Menurut aku ya, kalau pemasaran itu kan kita tuh ada kegiatan mempromosikan barang. Salah satu contoh mempromosikan barang. Ya kalau promosi barang itu bisa lah ke semua orang kita promosi, tapi kalau orang tuh tidak bisa beli, ya otomatis penjualan kita turun lah. Kalau gitu, mengapa konsep pemasaran langsung sangat cocok digunakan pada saat kita baru memulai buka usaha? Karena adanya promosi secara langsung. Jadi kan kalau apalagi kan kalau usaha baru, jadi orang tuh pasti ada keinginan buat nyoba lah gitu. Nah Iya. Penasaran juga kan ini wah ini Iya. baru jadi aku penasaran pengen coba lah gitu. Nah kalau udah lama kan pasti udah tahu. udah tahu. Jadi buat biar meningkatkan apa? Kepuasan kan. Kepuasan. Juga meningkatkan apa
produk kita tuh ya kita udah dibelikan kita ini baru. Jadi biar produk kita tuh meningkat, ya, pertama kita bikin yang kayak kita bikin kayak modifikasi rasa tadi, warna. Jadi orang tuh hari-hari bisa lah, tidak lah sehari-hari, mungkin sekali sebulan kita bisa memodifikasi produk kita itu biar orang lain tuh tidak bosan. Jadi orang lain juga penasaran terus, pengen nyoba dengan rasa baru, varian baru gitu. Jadi aku ngerti sekarang kayak kalau seandainya kita mau buat produk ya, itu tuh harus dari awal pembuatan usaha tuh harus buat yang semenarik mungkin, seenak mungkin, dari kualitasnya kita tingkatin. Kalau nggak ada ditingkatin kayak rasanya udah enak dari awal, kayak mana orang mau orang mau beli untuk yang kedua kali lah. Kalau yang pertama tuh karena kayak first impression tuh perlu, sangat perlu. kalau pertama tuh kayak orang-orang baru nak nyoba dah sih, baru nak nyoba kayak kalau misalnya enak pasti dia mau beli lagi lah di situ. Kayak Karena kemarin rasanya aku udah coba yang ini pertama kali, kebanyakan tuh orang tuh yang jual awal-awal enak, tapi pas akhir-akhirnya udah enak lagi. Yo, Gitu, dari harganya apa konsisten nih rasa. Yo. Nah, jadi dari diskusi kita tadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran dengan penjualan tuh berbeda, namun sama-sama bermanfaat untuk Meningkatkan pendapatan usaha. kalau pemasaran lebih meningkatkan kebutuhan konsumen, sedangkan penjualan untuk kebutuhan produk. Cuman itu Hasil diskusi kami. lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.